Dekriptor atau kunci untuk membuka PDN yang saat ini terenkripsi sudah diberikan oleh kelompok Brainsiever yang diduga melakukan peretasan. Lantas akankah dengan kunci yang diberikan hacker itu, semua data bisa direcovery 100%? Dan apa yang seharusnya menjadi evaluasi dan perlu dibenahi terkait dengan keamanan siber nasional agar aksi peretasan serupa tidak terjadi lagi? Untuk membahasnya, kita langsung bergabung bersama pakar IT Pak Ono W. Purbo. Pak Ono, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi para pemirsa. Alhamdulillah Semoga baik. selalu sehat. Baik, alhamdulillah Pak Ono. Kita ini juga ada kabar baik sebenarnya, tapi saya ingin tahu bagaimana Anda menyikapinya. Kunci ini sudah diberikan, akankah data ini bisa dipulihkan 100% Pak Ono? Saya sependapat dengan tadi Mas Aji kalau nggak salah yang ngomong. Ya. Saya nggak 100% percaya sih. Hacker biasanya nggak seperti itu tabiatnya soalnya. Itu satu. Yang kedua, yang jarang orang ngomong bahwa sebetulnya yang namanya ransomware, selain dia akan mengenkrip data, dia akan mengcopy data ke si penyerang, si attacker, si hacker. Jadi sebetulnya selain dia mengenkrip data yang kita punya, si hacker sebetulnya punya copy data tadi sebenarnya. Jadi kalaupun dia kasih kunci, misalnya dia ngasih kunci benar bisa dibuka, tapi kan kita belum dapat laporan apakah bisa dibuka atau tidak ya. Nah kalau dia ngasih kunci benar bisa dibuka, sebetulnya hacker punya kopi dari data tersebut. Nah ini jadi masalah besar karena hackernya punya kopi sebetulnya. Jadi data itu bukan hanya di PDN aja, data itu ada di hackernya juga sebetulnya. Itu yang harus hati-hati. Itu kira-kira. Oke. Nah soal itu, ini kan mengingat kunci untuk membuka enkripsi ini diberikan oleh hacker tadi Anda sebutkan, tapi nanti ada permasalahan selanjutnya. Pertanyaannya apakah bisa dibuka atau tidak. Ada kekhawatiran Pak Ono, apakah kunci enkripsi ini yang diberikan justru bisa memuat ransomware atau malware? Karena kan aneh ya, hacker kok tadi Anda juga bertanya, memberikan kunci secara cuma-cuma Pak Ono. Kalau kita lihat extension yang diberikan tadi kalau nggak salah EXPI apa-apa itu kayak program sih sebenarnya. Jadi saya ragu-ragu sebenarnya pas ngelihat tadi linknya di bawah tuh saya lihat linknya. Lah ini mah program bisa jalan. Jadi ini kayaknya bukan kunci deh. Saya curiga banget sih sebenarnya tadi. Saya belum dapat laporan dari sana juga kan dari teman-teman. Jadi nggak tahu. Saya curiga. Asli saya nggak 100% nyaman. Tidak. Nah itu Oke. kan ada tulisan kayak gitu kan. Nah saya nggak nyaman sih sebetulnya. Oke, apa yang membuat Anda nggak nyaman, Pak? Artinya kalau ini bukan kunci, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu kalau kita sebagai ahli forensik biasanya kita masukkan ke black box, jadi ke komputer yang terpisah dari semua komputer, kemudian kita jalankan, terus kita analisa apa yang dikerjakan sama aplikasi ini. Itu yang biasanya dilakukan sama oleh ahli forensik IT. Jadi akan dilakukan itu dulu. Harusnya ya, jangan langsung dihajar ke mesinnya, berbahaya banget. Kalau mau juga bisa cara gini, kita ambil image atau ambil copy dari mesin yang terenkrip tadi, kita pakai ini ke mesin yang bermasalah tadi. Kopiannya bukan aslinya, supaya kondisi yang di sana nggak berubah gitu kira-kira. Jadi kita analisa dulu. Saya nggak akan percaya sih sebenarnya. Saya nggak percaya sih. Oke. Pak Ono, Anda selama bertahun-tahun memberikan kelas ya. Saya membaca beberapa kali wawancara Anda, cukup unik ternyata fakta yang Anda temukan di lapangan bisa dibilang istilahnya seperti buta internet begitu. Anda memberikan pelatihan kepada beberapa institusi yang kemungkinan datanya bisa diretas oleh para hacker. Nah kemudian ini terjadi Pak, Anda memberikan statement pada tahun 2022 pada saat itu ada kasus Bjorka. Sekarang ini terjadi lagi, tidak terlalu jauh berbeda. Anda melihat seperti apa Pak keamanan siber kita di Indonesia ini? Jadi kita juga memberikan kuliah free gratis di opencourse.itts.ac.id. Hari ini ada 21 orang yang ikut, dan itu free, gratis, bisa dikerjakan berulang-ulang, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, hasilnya yang bisa lulus hanya 22 orang. Jadi kondisi SDM-nya dari 21.000 yang ikut hanya 22 orang yang bisa berhasil lulus. Jadi kondisinya parah banget. Ini didukung juga sebagian besar pengajar dosen banyaknya teori, nggak banyak pengajar yang praktisi.
Kebetulan kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan kebanyakan memang kebetulan praktisi sih. Ini di sebelah saya nih ada hacker satu Hmm, lagi duduk. tidak boleh dirilis Nah, identitasnya ya. oke, di balik itu semua, kalau kita ngelihat cyber security, pilarnya ada 3 sebetulnya. People, proses, teknologi. Teknologi, saya yakin pemerintah nggak ada masalah karena pemerintah bisa membeli teknologi tadi. Eh, bisa bikin pusat data nasional sekian triliun, oke, jadi nggak masalah. Proses kita bikin aturan, undang-undang ITE, undang-undang segala macam, ya. Yang masalah besar di kita adalah people, manusia. Dan saya sudah melakukannya 21 ribu orang ikut kuliah free gratis, nggak usah bayar apa-apa, hanya 22 orang yang bisa lulus. Ini masalah besar kita sih sebetulnya. Oke, cukup mencengangkan ya, dari angka 22.000 hanya 21 orang yang lulus. Eh, Pak Ono, berarti ini kan seperti kalau kata-kata dari hackernya ya, saya nggak tahu cara menyebutnya gimana, malah justru seperti lelucon begitu ya, kayak dibuat mainan begitu. Padahal ini kalau kita berbicara soal data vital negara, banyak institusi yang apa ya, terdampak akibat peretasan ini. Jadi pesan, the real message yang sedang dicoba untuk disampaikan oleh para hacker ini apa, Pak Ono? Mungkin bisa ditanyakan ke sebelah Anda juga mungkin. Message-nya kira-kira gini ya. Ini jujur, dia bisa aja ngasih kunci. Oke, misalnya data centernya kebuka. Tapi sebetulnya dia punya kopi dari semua image virtual machine yang ada di sana loh, hati-hati. Dia bisa akses nanti kalau misalnya dioperasikan, dia bisa ngehack ratusan kementerian lembaga dengan gampang. Hmm, Gitu. Hati-hati loh. Ini yang kita hadapi hacker. Jangan pernah berharap hacker itu ahli surga. Jangan. Jangan pernah percaya pada hacker. Jangan. Dia punya kopi dari situ semua. Oke, kelihatannya dia baik. Dia ngasih kunci. Dinyalain, dihajar. Nanti dia akan bisa minta ransom, bisa minta duit dari ratusan kementerian lembaga. Tewas lu pada. Saya nggak percaya oke. sih, jujur saya nggak percaya. Oke, jangan pernah percaya dengan hacker. Baik, Pak Ono, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Namun kita harus bergabung dengan rekan kita dulu. Ada Glorinata yang saat ini memantau perkembangan terkini. Ada konvers dari Kemenkominfo, Pak Ono. Kita simak bersama ya sebelum melanjutkan dialog nanti usai bungkam. Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika direncanakan menggelar konferensi pers untuk menanggapi situasi terkait dengan isu yang berkembang hari ini. Kita langsung bergabung bersama Glorinata melaporkan langsung dari Kemenkominfo Jakarta Pusat. Glory, bagaimana dengan rencana konvers hari ini? Apakah memang ini terkait dengan kunci enkripsi yang menurut laman Brandcipher ini sudah diberikan? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, benar sekali saat lagi ini di Kominfo dijadwalkan akan digelar adanya pernyataan pers langsung dipimpin oleh Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangarepan dan juga bersama dengan Wakil Menteri Kominfo dan Nezar Patria, yang mana keduanya nanti akan mengumumkan apa sebenarnya bagaimana sikap dari Kominfo saat ini dan juga apa saja langkah-langkah dari Kominfo untuk mengatasi dan juga mengantisipasi yang dilakukan oleh para peretas atau para hacker pada PDNS 2 di Surabaya. Kita ketahui bahwa di tanggal 2 Juli lalu dari pihak para peretas yang menyebut dirinya adalah Brandcipher ini menyatakan akan memberikan kata sandi atau kata kode ataupun akses enkripsi kepada pihak Kominfo terkait dengan data yang disandra selama kurang lebih 2 minggu. Hal tersebut disampaikan di akun media sosial X dan hingga saat ini memang dari pihak peretas ini belum memberikan kata kunci ataupun kata sandi enkripsi untuk membuka kembali data yang disandra tersebut. Dan dari pihak Kominfo sendiri kemarin memang memilih untuk tidak berkomentar dan menyatakan akan fokus pada pemulihan atau recovery data yang ditargetkan akan rampung nantinya di bulan ini, yakni di bulan Juli 2024. Dan diketahui bahwa Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo dan juga bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN ini sudah diretas oleh Brandcipher tersebut sejak tanggal 20 Juni, yang mana diretas memakai data ransomware Lockbit 3.0, yang mana kalau kita ketahui bahwa ransomware ini merupakan jenis virus malware yang menyerang pada sistem data sehingga menyebabkan 282 layanan digital pemerintah Indonesia
Indonesia ini lumpuh, tidak bisa diakses. Kemudian juga sampai nantinya dari pihak Indonesia bisa membayar kepada pihak peretas sekitar tebusan sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Kemudian juga kalau kita mengetahui bahwa Pusat Data Nasional ini adalah yang mengelola 73 data kementerian lembaga pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Dan kemarin dari pihak Presiden sendiri meminta agar semua kementerian lembaga pemerintah ini segera membackup datanya. Kemudian disambut juga oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa pemulihan server pada Pusat Data Nasional sementara saat ini tengah dilakukan dan akan rampung di bulan ini melalui penguatan situs penyimpanan cadangan cold site yang berada di Batam. Dan saat ini pemirsa Iqbal dan juga pemirsa, kita akan nantikan apa sebenarnya nantinya langkah konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kominfo terkait dengan peretasan yang dilakukan di PDNS 2. Karena kita ketahui bahwa Kominfo lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Kita akan nantikan sesaat lagi dari pihak Dirjen Aptika akan menyampaikan bagaimana sikap Kominfo mengantisipasi dan juga mengatasi perlindungan sistem objek vital negara yang saat ini memang dipertanyakan bagaimana perlindungan selama ini. Iqbal. Ya, Glory, tapi jadwalnya kan 9.30. Apakah sudah ada konfirmasi apakah ini memang benar-benar mundur konversinya? Ya Iqbal, saat ini kami sudah berkumpul di ruang pers dari Kominfo dan sedang menunggu kehadiran dari Dirjen Aptika Samuel Pangarapan. Namun tadi kami juga sudah memantau sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Wakil Menteri Kominfo sudah hadir atau sudah tiba di gedung Kominfo. Sehingga kami saat ini masih menunggu kehadiran keduanya di ruang pers media Kominfo saja. Dan juga sebagai informasi bahwa saat ini dari pihak BSSN sebenarnya sebelumnya ini sudah mengirimkan peringatan kepada Kominfo terkait dengan adanya peretasan yang akan dilakukan melalui data ransomware. Namun dari pihak Kominfo ini tidak mengindahkan informasi yang diperingatkan oleh BSN tersebut, sehingga Kominfo dalam hal ini dinilai gagal atau dinilai lalai untuk menjaga objek vital dan strategis negara, sehingga semua pihak saat ini masih menunggu bagaimana pertanggungjawaban sendiri dari pihak Kominfo. Iqbal. Baik, Glory Nata melaporkan langsung dari kantor Kemenkominfo Jakarta. Terima kasih, Glory. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.